Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi bersama saya di channel saya. Don't forget to like and subscribe ya sebelum kita mulai. Oke, berjumpa lagi di English Mania Amazing. Oke teman-teman, hari ini kita menginjak kepada lesson 8. Kita lihat yuk apa yang dibahas di lesson 8 kali ini atau di lesson 8 kali ini. Pembelajaran berikutnya adalah masih tentang telling times part 2. Oke guys, seperti kita tahu ini kita akan belajar tentang jam atau waktu ya. Nah, di sini kita sudah lihat gambar. Nah, dalam satu putaran jam ini kan totalnya ada 60 ya, 60 menit ya. Nah, jadi kita harus mempelajari setiap menitnya. Seperti apa pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, jika patokannya jarum panjang ke angka 12 dan jarum pendek ke angka 6 misalkan itu, maka dalam bahasa Inggrisnya disebut it is 6 o'clock. Gunakan kata o'clock kalau jarum panjangnya ke angka 12. Nah, sekali lagi kalau jarum panjang ke angka 12 menggunakan kata o'clock. Nah, tapi jika jarum panjang menunjukkan ke angka 1, 2, 3, 4, dan 5, itu biasanya menggunakan kata pas, ya. Pas itu mungkin dalam bahasa Indonesia itu artinya lewat atau lebih. Nah, satu contoh misalkan jam 12 lebih 5 menit. Nah, itu bahasa Inggrisnya it is 5 past 12. It is 5 past 12. Kalau jam 12 lebih 5 menit misalkan. Ya. Kalau jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3 itu 15 menit atau seperempat, itu boleh dipakai menggunakan 15 menit ataupun a quarter. A quarter past titik-titik misalkan. Seperti itu contohnya. Ya. Dan selanjutnya, jika jarum panjang menunjukkan ke angka 6, itu tandanya lebih 30 menit, berarti kalau di dalam bahasa Inggris biasa menggunakan half, ya, H-A-L-F, ya. Contoh-contoh 12.30 misalkan. It is half past 12, ya. Jadi sekali lagi, jika jarum panjangnya menuju ke angka 6, itu kan artinya lebih dari 30 menit. Nah, maka dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata half. Seperti di gambar ini ada half past, ya. Jadi contoh kalimatnya adalah it is half past 6. Nah, jadi sekali lagi jika menunjuk jarum panjangnya ke angka 12 menggunakan o'clock, ya. Jika ke angka 1, 2, 3, 4 dan 5 menggunakan kata past, ya. It is 5 past 12 contohnya. Dan jika ke angka 6 itu menggunakan half. Jarum panjangnya ke angka 6 menggunakan kata half. It is half past 6. Nah, itu. Dan selanjutnya, jika jarum panjang menunjukkan ke angka 7, 8, 9, 10, itu menggunakan to, bukan pas lagi ya. Menggunakan to. Suatu contoh 12.35. It is 25 to. Nah, to-nya itu menuju ke jam berikutnya. Jadi, kalau jam 12.35 berarti it is 25 to 1. Nah, seperti itu. Menuju ke jam 1. Jadi, jam 12 lebih 35 itu seperti itu. Sekali lagi, kalau menunjukkan angka 7 sampai 11 itu menggunakan. Nah, itu jadi patokannya ketika jarum panjang menuju ke angka 8 misalnya. Nah, dari angka 8 ke angka 12 itu berapa menit lagi? Berarti 20 ya. Berarti 20 minutes atau it is 20 to ke jam berikutnya. Misalkan jam 1.40 berarti it is 20 to 2. Kalau jam 2.40 berarti it is 20 to 3. Jadi menuju ke jam berikutnya kalau yang to. Nah, jadi itu patokannya sekali lagi untuk jarum panjang jika menuju ke angka 7 sampai 11 itu menggunakan kata to. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Oke guys, sekarang kita menginjak pada example contohnya dalam bentuk kalimat seperti apa, seperti tadi yang sudah saya katakan di gambar sebelumnya. Yuk kita lihat contohnya. Yang A 1.00 pukul 1.00 it is 1 o'clock. Yang B
1:15 menit. It is a 1:15. It is a 1:15. Yang C 1:20 menit. It is 1:20. Yang D pukul 1:30 menit. It is 1:30. Nah itu ya contohnya. Jika waktu menunjukkan pukul 1:00, it is 1 o'clock. Pukul 1:15, it is a 1:15. 1:20, it is 1:20. 1:30, it is 1:30. Next, berikutnya. Contoh berikutnya ada kalau jarum panjangnya lebih dari angka 6, pukul 1:35, it is 25 to 2. 1:45, it is a 1:45. 1:50, it is 10 to 2. Nah itu ya. Sekali lagi, 1:35, it is 25 to 2. 1:45, it is a 1:45. 1:50, it is 10 to 2. Nah jadi to-nya ini artinya menuju ke jam berikutnya setelah jam 1 ya. Biar nggak pusing. Kan tadi pakai pas, sekarang pakai to. Nah jadi to di sini untuk menunjuk ke jam berikutnya setelah jam 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat another example. Another example artinya contoh yang lainnya itu ada yang lebih simple, teman-teman. Mari kita lihat contoh yang lebih simple yang hanya menyebutkan angka depan dan angka belakangnya saja. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Jika waktu menunjukkan pukul 2:30, langsung saja sebut it is 2:30. Ya. Atau waktu menunjukkan pukul 2:10, it is 2:10. Dan jika waktu menunjukkan pukul 2:45, it is 2:45. Nah, jadi itu cara simpelnya seperti itu. Dengan catatan kita harus hafal angka-angka dalam bahasa Inggris ya, cardinal number khususnya. Jadi kita harus hafal sehingga bisa menyebutkan kedua angka tersebut. Oke guys, thanks for watching. Itu saja untuk lesson 8 hari ini. Semoga bermanfaat. See you di lesson berikutnya. Jangan lupa berlatih ya, dipraktekkan supaya semuanya bisa berbahasa Inggris. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.